Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan ketiga ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan kita tak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas kenikmatannya kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu belajar di SMA negeri kita tercinta. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang materi bab hormat dan patuh terhadap orang tua. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu hormat dan patuh terhadap guru. Nah, sebelumnya mari kita membaca doa bersama, membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Biridha'illah wa bi syawa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kira-kira yang kalian tahu bagaimanakah adab terhadap guru itu yang bagaimana? Adab terhadap guru itu bagaimana? Kira-kira bagaimanakah caranya menghormati guru? Itu kira-kira bagaimana caranya? Dengan tidak membantah guru satu. Apalagi? Gimana? Patuh terhadap nasihat guru. Itu adalah salah satu cara bagaimana menghormati guru. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kalau kita mengutarakan seperti itu sudah biasa, ya, sudah biasa. Tapi bagaimanakah dengan kondisi yang real yang ada di sekolahan? Mohon maaf, terkadang adab kita terhadap guru itu kurang, sangat kurang sekali. Contohnya dari jauh. Halo Pak, meladai ke tangan. Nah ini menyapa, bagus ya Cahya. Sebenarnya bagus menyapa dari guru dari jauh itu bagus. Tapi bagaimanakah dengan adabnya? Kira-kira sopan apa enggak? Ya sopan. Nah, oke sekarang ini ada tampilan satu video. Nanti silakan disimak, kemudian diperhatikan. Nanti silakan beri tanggapan. Silakan dibuka buku tugasnya, nanti ditulis bagaimana tanggapannya. Ya, nanti saya tunjuk atau nanti satu orang untuk mempresentasikan. Di Tarim Yaman terdapat satu pesantren yang terkenal bernama Rubat Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Di sana para santri diajarkan berbagai macam ilmu, khususnya spesifikasi ilmu fikih sebagai keunggulannya. Di pesantren itu pula ada seorang santri, sebut saja namanya Fulan. Fulan ini merupakan seorang santri yang menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar Asyatiri dan sangat cerdas, kuat hafalannya, tegas dan rajin. Ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti saking pintarnya. Ia juga hafal semua masalah fikihiyah yang terdapat dalam kitab Tutatul Muhtaj
sebuah kitab yang tebalnya 10 jilid cetakan Darul Dia atau 4 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiah. Kesehariannya di pesantren, si Fulan ini disukai oleh teman-temannya, sebab ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum dipahami serta mengajar kitab-kitab lainnya. Hampir 13 tahun menjadi santri Rubat Tarim, tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya ia termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren bahwa ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya setan mengelabui si Fulan, ia pun merasa orang yang paling alim. Bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Tidak cukup sampai di situ. Kesombongan itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja, ya Abdullah. Nauzubillahi min zalik. Di mata para ahli ilmu, hal ini merupakan tindakan yang sangat-sangat tercela dan kesombongan yang nyata. Barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengagungkannya ketika memanggil, maka dia tak akan meninggal, kecuali sudah merasakan hidup yang fakir baik dalam ilmu maupun materi. Melihat kesombongan si Fulan, Habib Abdullah Asyatiri sabar dan memilih diam saja. Syidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan pada gurunya, tetap akan mendapatkan azab dari Allah. Kesombongan itu pun berlanjut. Si Fulan pada suatu hari akan keluar dari Rubat Tarim menuju kota Mukalla untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa minta izin kepada Habib Abdullah Asyatiri. Hingga pada saat Madras Ribat, sebutan untuk pengajian rutinan di Rubat Tarim, Habib Abdullah menanyakan keberadaan si Fulan yang biasanya duduk di depan, namun tidak kelihatan. Kemanakah si Fulan? Sebagian murid yang mengetahui menjawab, si Fulan sedang berdakwah ke kota Mukalla. Habib berkata, apakah dia izin kepadaku? Sontak murid yang lain diam saja. Dan Habib Abdullah kemudian berkata, baiklah, kalau begitu biarkan si Fulan pergi, akan tetapi ilmunya tetap di sini. Di sisi lain di kota Mukalla Yaman, para ahli ilmu dan talibul ilmi dan para pecinta Habib Abdullah Asyatiri yang mendengar bahwa si Fulan santri senior Rubat Tarim akan mengisi ceramah di Masjid Baumar Mukalla Kodim, mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka pun mempersilakan si Fulan untuk memberikan ceramahnya. Si Fulan naik ke mimbar dan memulai isi ceramahnya. Ia memulai dengan basmalah, hamdalah, sholawat kepada Nabi Amma Ba'du. Kemudian ia membaca sebuah ayat. Ketika ingin menjelaskan ayat ini, namun ternyata dia terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan tak mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut. Hingga dia duduk 5 menit, dia terdiam di hadapan jamaah. Di hadapannya dia menoleh ke jamaah dan mereka juga memandang si Fulan. Hingga akhirnya dia duduk menangis karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah tak hafal satu kalimat pun, apalagi kitab Tufah yang awalnya telah dihafal. Ketika diribat bagaikan unta yang sangat mahal harganya karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan sendiri, jamaah yang melihatnya kaget melihat itu. Salah satu ahli ilmu di kota Mukalla, yaitu Habib Abdullah Shodiq Al-Habsyi. Beliau pernah mondok mencari ilmu di Ribat Tarim selama 9 tahun. Beliau mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si Fulan. Kemudian datanglah kabar bahwa si Fulan telah isa'atul adab, berbuat kurang baik terhadap gurunya. Ia pun bertanya pada si Fulan. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli ilmu menasehati agar ia minta maaf pada sang maha guru. Memang sudah dikuasai oleh setan, ia pun enggan untuk tawadu dan minta maaf pada sang guru. Hidupnya pun bertambah tragis. Ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya, tanpa teman yang peduli pada nasibnya. Hingga ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggiran kota Mukalla dan sehari-hari menjadi penjual arang di toko area pasar. Hingga akhir hayatnya ia hidup dalam keadaan miskin, bahkan untuk sebuah kafan pun ia tak punya dan diberi sedekah oleh ahlul khair yang dermawan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Salah satu yang mengurus jenazahnya dan memberi sumbangan kain kafan adalah Habib Abdullah Shodiq Al-Habsyi. Dari kisah ini mari kita perbaiki etika kita kepada guru kita dan kepada siapapun agar tidak suul adab.
Imam An-Nawawi berkata, seyogianya bagi seorang pelajar tawadu, rendah hati kepada gurunya, dan menjaga tata krama ketika bersamanya. Meskipun gurunya itu lebih muda, tidak begitu terkenal, nasabnya lebih rendah, dan mungkin kesalehannya kalah dengan muridnya. Dengan tawadu, rendah hati, niscaya ilmu akan ia dapatkan. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati guru kepada muridnya, dari yang semula ridho menjadi murka. Andai saja semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan si murid itu, maka mereka tidak akan mampu kecuali gurunya itu telah ridho kepadanya. Perkataan-perkataan di atas sebagai bahan renungan bagi kita semua yang notabene masih berstatus murid. Jika kebetulan kita sebagai guru, maka jangan sekali-kali kita berharap untuk dihormati. Subhanallah, semoga yang sekarang membagikan tausiah ini, semua dosanya diampuni Allah, diangkat derajatnya. Oke, nah sudah ya. Nah baik, sekarang saya beri waktu 3 menit atau sampai 5 menit ya untuk mereview apa yang sudah kalian lihat dan yang sudah kalian dengar. Silakan, saya beri waktu 3 menit sampai 5 menit. Ya, perlu diingat kembali bahwa yang namanya su'ul adab itu sangat merugikan ya. Su'ul adab itu sangat merugikan, tidak mau hormat dan patuh terhadap guru. Ya, merasa paling pinter, merasa paling benar. Nah, ya, diingat-ingat ya, merasa paling pinter dan merasa paling benar nanti malah akan menjerumuskan diri sendiri. Nah, kalau ada yang mau mereview di kitab Ta'lim Muta'alim ya, itu kitab dasarnya para santri, itu malah lebih bagus lah lagi. Ya, silakan. Ya, boleh, dan diceritakan sendiri pakai bahasa sendiri, boleh. Nanti saya tunjuk ya, saya tunjuk 1 orang atau 2 orang sebagai perwakilan nanti ya, harus bisa menjawab atau menguraikan apa yang sudah kalian lihat dan yang sudah kalian dengar. Loh, jangan ngantuk, Ando. Kok ngantuk ibu ya? Tangi. Ada kesulitan dalam mengingat-ingat video tadi? Aman ya? Aman ya? Oke. Iya Mas Java, aman Mas Java.
Tertusuk apa tertohok? Ben dieling-eling ya. Itu ya Cak Santri ya. Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang saya akan menunjuk salah satu dari kalian untuk mereview atau mengungkapkan apa yang sudah kalian lihat dan yang sudah kalian dengar. Kira-kira bagaimanakah menurut pendapat kalian atau kesimpulan dari video tadi sehingga dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa ya? Gadis. Coba kamu bagaimana? Ayo coba wah-wah, ayo. Coba berdiri. Oke. Ya enggak usah perkenalan, yuk. Ini bukan mereview, tapi saya lebih ke mengambil hikmah dari cerita yang YouTube tadi. Itu kayak ketika kita mempunyai suatu ilmu, apalagi ilmunya itu lebih dari orang lain, itu jangan merasa paling benar, paling alim seperti yang di YouTube tadi. Terus jangan merasa paling pintar gitu. Terus jangan sombong, angkuh kayak gitu. Apalagi sampai memanggil nama guru kita dengan menyebut namanya saja. Mungkin ini sepele tapi akibatnya fatal. Biasanya siapa nih kini? Siapa ini? Ada ya panggil nama gurunya dengan nama sebutan biasa ada? Iya, TTA. Ada. Oh. Terus janganlah kita sebagai murid itu seolah adab gitu kepada gurunya. Seolah adab itu maksudnya itu berperilaku buruk atau tidak sopan gitu terhadap guru, karena ilmu yang bermanfaat itu ketika guru atau seseorang yang memberikan ilmu tersebut itu ridho gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Betty. Ada yang mau memberi tanggapan? Ada yang mau memberi tanggapan lain? Ada yang mau memberi tanggapan lain? Dava, ayo Dava, gimana? Ya, kalau menurut saya setinggi apapun ilmu yang kita punya, sebanyak apapun ilmu yang kita punya, jika kita tidak memiliki adab, sama saja itu tidak ada artinya. Karena di dalam kita talabul ilmi, mencari ilmu, hanya ada dua yang kita dapat setelahnya, barokah dan afat. Dan juga dari video yang telah dilihat tadi, al-adab fauqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Jadi adab itu ada di atasnya ilmu. Apabila tidak mempunyai adab, sama saja ilmunya tidak berguna. Ya, sama saja. Kalau jadi seorang, ya terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa seorang siswa itu yang diutamakan yang pertama adalah akhlak. Ya, akhlak. Akhlak tanpa ilmu juga tidak bisa. Ilmu tanpa akhlak juga tidak karuan. Ya,
Mohon maaf ya, kita mereview yang ada saja. Kita mereview yang ada saja. Mohon maaf. Orang yang pinter-pinter, mohon maaf ya, ya tidak semuanya, ya ada saja, ada beberapa saja yang sudah memiliki jabatan tinggi, yang sudah mempunyai gelar yang tinggi, tapi tidak bisa menghargai orang lain. Ya, ini sama halnya seorang murid itu sudah rugi atau sudah hilang ilmunya karena tidak bisa diterapkan dalam kehidupan. Ada lagi, misalnya, mohon maaf, kalian yang dulunya sudah bisa membaca Al-Quran, sudah hafal tajwid, sudah hafal gharib, dan yang lainnya, bahkan ada yang sudah bisa membaca kitab kuning dengan sedikit-sedikit, ya tidak semuanya, tapi sekarang sudah hilang, sudah tidak tahu lagi, sudah tidak paham lagi, sudah tidak ingat lagi. Karena apa? Karena adab terhadap gurunya sangat kurang. Ini sudah real. Makanya saya sering mengatakan bahwa kebarokahannya guru itu terletak pada kesopan santunannya seorang murid. Itu sudah pasti. Gitu ya. Nah, maka dari pelajaran ini mari kita terapkan dalam kehidupan kita, berusaha bahwa mengutamakan adab. Nanti ilmunya akan masuk sendiri karena keikhlasan seorang guru terhadap murid dalam memberikan materi atau pelajaran. Tentunya seorang guru itu ndongakno murite. Ora ana kok guru ora ndongakno murite, ora, mesti guru iku ndongakno murite. Tapi jarang sekali sing ana murid sing gelem ndongakno guru. Nek bar salat, kalian nek bar salat apa gelem ndongakno gurune? Khususan ila hadrati masyayikhi wa masyayikhina Al-Fatihah ngono sering ta ora? Sering ora? Paling sing mbok dongano ya Robbana atina fid dunya hasanah. Wis ora kari-kari karo iku ya. Tapi yang lain-lain terkadang dilalaikan padahal penting. Ya, dulu saya ketika masih sekolah, doa saya itu cuma ringes mek loro. Yang pertama adalah doa terhadap orang tua, yang kedua adalah Rabbi zidni ilma. Ikut tok, dongaku mek ikut tok. Karena saya kepinginnya adalah ridho dari orang tua, yang kedua adalah ridho dari guru. Itu penting. Makanya nantilah diangen-angen di dalam dirinya sendiri, kira-kira aku iki kepiye? Ngilmuku sing tak entuk iki kepiye? Aku dhewe tau iso ngaji apal gharib, ngerti latak manuna, saiki ora ngerti latak manuna, ngerti bacaan ismam. Jadi kok saiki ora ngerti bacaan ismam iki faktornya kenapa? Nah, itu diingat-ingat ya, dibuat refleksi dirinya sendiri sebagai introspeksi. Semoga kita menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Ya, sudah jam 11:30. Saatnya kita ke musola untuk melaksanakan sholat duhur. Itu saja, terima kasih. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.